Sudah merekam ya, sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita mencoba untuk menghabiskan apa materi yang sebelum UTS ya. Jadi sampai pertemuan ketujuh. Kalau yang filsafat tuh sebetulnya ternyata cuma kurang satu ya. Sudah enam ya kemarin. Jadi gimana mau kuliah atau mau langsung UTS untuk yang filsafat? Pak, UTS-nya apa ya, Pak? Belum ini ya UTS, belum ada pengumuman kapan UTS, tapi saya udah dapat ini ya jadwalnya kapan UTS, cuman udah di ini belum ke teman-teman. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Kita, Ya. Eh, baik kita mata kuliah Pancasila ya, studi Pancasila dan kewarganegaraan. Ini kita bahas filsafat Pancasila seperti yang saya sampaikan dan sudah saya bagikan juga di grup. Oke. Bisa dilihat ya oleh teman-teman ininya PPT-nya sudah, Pak. ya, Bisa. bisa dilihat. Bisa, Pak. Agak lambat, agak lambat ya. Agak kencang itu kedengeran ya? Atau enggak? Kalau tarik nafasnya agak Nafas kencang. Bapak nggak kedengeran, Kalau Pak? kalau ada suara tarik nafas Enggak, Pak. apa ya? PPT-nya ya. Oke, asal mula. Nah, sumber-sumber itu kalau menurut demokrasi kita ada tiga sumber demokrasi ini. Baik Bung Karno maupun Bung Hatta sebut di dalam pikir menjadi sumber inspirasi. Jadi inspirasi menjadi atau dalam Pancasila itu ya sosialisme modern, kemudian yang bukan keadilan dan manusia ya persaudaraan universal, universal kolektivisme yang jadi saya bukan menolak istilah pribumi. Saya kira lebih cocok untuk padanan katanya yang lebih tepat kalau kita itu ya ulayat. Jadi ulayatisasi juga tidak salah karena menggunakan paradigma yang saya kira pemikiran itu menurut saya atau sesuatu yang pribumi. Keluar sosialisme barat yang Hatta itu sama sebagaimana Soekarno, sebagaimana Sukarno mendukung pemisahan agama dari negara. Nah, Soekarno lebih dekat pada pemikiran Marxis, sementara Hatta itu condong pada konsep negara kesejahteraan ya, ekonomi koperasi, sosial demokrasi ya. Nah, sosialisme menekankan ya, sosialisme tidak mendominasi ekonomi dan sistem sosial. Nah, keadilan ilahi kita perhatikan teks Al-Quran yang ada. Tahu nggak, hafal nggak? Kalau ini kan 4 itu Anissa ya, apa? Nah, Ada yang bisa sekalian buka Al-Qurannya? iya, Pak. Dari Anissa ya, Pak. Kenapa? Ya teks kemanusiaan itu apa aja? Ini ya. Kemudian kemudian eh, ya kira-kira ya eh, ini ayat-ayat Pancasila yang kita bisa dikatakan ini yang dimaksud oleh Bung Hatta. Masyarakat Nusantara kolektivisme ya. Gotong royong, rembuk itu juga sistem tidak jauh dari itu ya. Mayoritas desa pada masa lalu ya, keluarga-keluarga dan atau nelayan. Pada masyarakat desa ini ya, Naraja kan membangun istana, membangun benteng ada dengan memanfaatkan ya bangsawan-bangsawan yang ada, yang lokal, wilayah-wilayah. Siapa orang kuatnya di sini? Ya, dan seterusnya. Itu yang menjadi membentuk negara-negara kerajaan Nusantara itu negara imperium bukan negara. Salah satu ciri negara imperium dia bermula dari wilayah yang terus menerus yaitu namanya negara imperium, itulah imperialisme ya, menjajah. Perhatikan Sumpah Palapa itu kalimat itu maksudnya menaklukkan ya, menaklukkan. Kalau saya Dikuasai. bilang menakluk ya sama kira-kira dengan Dwi Pantara kalau Nusantara itu Java sentris kira-kira seperti itu. Nah itu adalah ada setelah indianisasi.
ini kerajaan kira-kira hampir bersamaan. Ada yang bersamaan. Banyak ya, masa kehadirannya itu kira-kira bersamaan. Kronologis, tidak kronologis. Dia tidak kronologis. Jadi Prakarya itu masa bercocok tanam awal. Ya, bercocok tanam Majapahit masih ada yang hunter gatherer. Hunter gatherer bukan buah-buahan, mengumpulkan daun-daunan, bukan sayur-sayuran, bukan sayur-sayuran. Karena sayuran itu apa? Ya tuh ambil tumbuhan apa yang bisa dimakan, kemudian berburu, baru ada budaya baru bermulai memang ketika sudah ada peradaban Indus ya, sudah ada dan Indianisasi itu yang dimaksud kerajaan ya, dari muncul kerajaan. Islamisasi juga begitu, yang dimaksud adalah mulai muncul kerajaannya, bukan mulai dari zaman Sriwijaya sudah ada Islam masuk Nusantara. Hindu dan Buddha juga sama kira-kira ada ya, tapi belum ada kerajaannya kan, nggak ada kan kerajaan Konghucu, ada nggak ada kerajaan Konghucu, nggak ada kerajaan ini Barat kolonial ya, yang terakhir disebut oleh Bung Karno bagi lapisan peradaban Nusantara. Menaklukkan perdagangan dan kontrak politik. Kira-kira tidak jauh ya, kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Nusantara juga melakukan penaklukan. Hanya pada saat itu ya umat Islam maupun umat Hindu, umat Buddha, raja-rajanya ya, raja-raja Muslim, raja-raja Hindu, raja-raja Buddha, ya sesama mereka artinya tidak berasal dari wilayah asing ya. Kalau yang dilakukan oleh Barat satu bangsa atau satu ras ya. Jadi nggak ada bangsa Arab datang senjata ya untuk pertahanan, untuk apa menjaga diri. Tapi mereka berdagang murni ya. Apa namanya, Hindu Buddha juga begitu. Orang Konghucu, orang Tiongkok datang mungkin aja bawa senjatanya, tapi senjata-senjata kecil kan, bawa pedang mungkin, bawa untuk bertahan. Ada sedikit ya, mungkin seperti Mongol ya, Kekaisaran Mongol itu datang pengaruhnya ya. Saya kira nggak ada juga dari India atau dari apa, dari anak benua India, dari Asia Selatan sama itu mainland ya, wilayah Indo-China itu nggak ada ceritanya mereka bawa. Kalau penaklukan dalam bentuk perang antar sesama kita ya mungkin targetnya juga secara ras ya, sama-sama kulit coklat ya, atau kulit nggak ada. Asia Tenggara itu dijajah oleh pasukan-pasukan dari Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat. Mereka jaga-jaga ya, karena harus. Tapi dia ada Mongol datang dengan pasukan itu salah satu dari sedikit sekali. Hindu, Buddha, Islam itu memang secara damai. Kalau kekristenan itu kira-kira debatable apakah memang damai atau tidak dan sebagainya. Tapi yang jelas mereka datang, memang datang. Itu datang bawa pasukan, datang memang dengan tujuan penaklukan. Ya, sekalipun memang misinya adalah penaklukan. Gold, glory ya. 3G. Dokter 3G juga tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak. Jadi tidak ada kepastian apakah 3G itu ya kolonialisme modern yang tujuannya dari situ. Pemikiran modern ya, sosialisme, negara bangsa, nasionalisme itu datang dari situ. Nah ini terjadilah dialektika pemikiran. Masa pra-Arya itu kan sekitar penghujung abad 19, mungkin di bawah itu ya, lebih dekat lah ya. Kira-kira sampai dengan 500 Masehi itu masih pra-Arya. 10 dan seterusnya. Nah, Pancasila itu merupakan produk sekaligus filsafat Pancasila adalah sintesa dari filsafat-filsafat keagamaan yang ada di Nusantara. Tradisi tahu ya, yang mana kemudian Islam, nasionalisme pribumi ya, nasionalisme sifatnya pribumi, bicara Indonesia, yang mana merupakan ya orang Indonesia asli. Ideologis ya, Islam, Islamisme yang ditulis dalam bukunya Herbert Said ya. Ini yang politik Indonesia pada masa awal. Pengaruh besarnya adalah dari peradaban lama ya. Kemudian tradisi yang juga Kristen. Nah, itu kemudian terjadilah akhirnya sintesa pemikiran. Nah, satu Pancasila. Nah, butir-butir kan itu menurut Cak Nur, menurut Buya Syafi'i Ma'arif yang dimaksud ya, ada relasi triadik Tuhan, manusia dan alam itu konsep yang sama. Relasi triadik keimanan ya, interfaith ya. Agama tunggangnya Pancasila adalah istilah Tuhan. Nah, kemudian dengan kemanusiaan yang di Barat menjadi lawan dari ketuhanan, kehormatan manusia yang sama di hadapan Tuhan. Maka demikian di hadapan oleh dan untuk manusia. Ya, persatuan nasional, pencerahan, ya, dan juga tentu kewajiban ya, sebagai menjaga konstitusi dan musyawarah. Demokrasinya Indonesia itu demokrasi yang mengedepan, kemudian ya berkarakter ya.
gotong royong, kooperatif ya. Nah, keadilan sosial itu bicara kesejahteraan. Tujuannya tujuan kemerdekaan meraih upaya. Jadi Pancasila itu menuju pada filsafat sistem keilmuan. Oke. Yang pandangan dunia itu ada di level di ranah empiris praktis ya. Keagamaan etnokultural dunia yang dikenali oleh yang Pancasila termasuk yang ketiga ya, politik yuridis, pandangan dunia yang politik etnokulturalnya. Dia harus menghormati kedua ini, keseluruhan pandangan dunia yang keagamaan kultur. Nah, kemudian tradisi filsafat yang dihadirkan berasal dari ya. Nah, artikulasi itu dari bawah ya. Artikulasi empirisnya ada. Memang sudah terlaksana, memang sudah ada, memang sudah narasi-narasi epistemiknya, narasi-narasi tentang etika, tentang masyarakat Nusantara. Tidak artifisial. Bisa saja berdampak pada mengganti, bisa dibalik. Nah, ketika terbalik itu walaupun bisa juga dampaknya bisa baik ya, bisa membangun ada dampak negatif itu Pancasila bagaimanapun memang hasil karya filsafat ya dari Pomo ya dan kawan-kawan. Kalau kita baca di bawah bendera revolusi, Bung Karno punya peran di situ. Bung Karno punya pemikiran-pemikiran yang sejalan, kemudian Hatta juga melakukan itu. Hatta juga punya Pomo dan lain-lain juga begitu. Bung Hatta itu banyak berasal dari lingkungan tarikat. Seorang Muhammad Hatta lahir ya, masyarakat yang dekat dengan dia belajarnya di Eropa. Dia punya ya itu mempengaruhi soal mental maupun mental spiritual maupun kita bicara ontologinya. Ontologi mencapai titik temu ya dalam menghadapi kemaslahatan. Realitasnya adalah realitas tentang keimanan ya. Cak Nur dan oleh Buya Syafi'i Ma'arif disebut tadi ada tauhid manusia dan alam. Ini menjadi salah satu tema ya. Jadi temu antar keimanan. Agama yakin ya, semua agama mengajarkan itu ada hubungan dengan alam sekitarnya. Kira-kira ini semua ajaran yang agama. Di Kristen ada, di Islam ada, di Yahudi, Buddha, di Sunda Wiwitan ada, ya di Parmalim ada. Di ajaran itu apa? Nggak ada. Mungkin bukan agama kalau ada. Sistem keyakinan, sistem ibadah, relasi triadik ini nggak ada, hampir nggak ada lah. Kalau ke antara tradisi dan realitas, ya, ya sifat-sifat atau apa? Jadi pemahamannya ini bicara realitas ontologi ada dialektika. Nah, eksistensi manusia ya ya kodratnya yang sekaligus individual universal sekaligus manusia dalam pandangan ontologi Pancasila ya, manusia condong pada kebaikan, jahat itu pasti minoritas. Ini seperti apa itu pemaknaan eksistensi. Kita lanjut epistemologi ya. Epistemologi Pancasila itu seperti apa? Termasuk folk religion ya, dan percayaan itu ada atau satu dogma, satu doktrin ya, dogmatik ya, bersifat dogma. Dogma itu kan pandangan merupakan bukan suatu sumber kebijaksanaan, adalah satu ajaran yang ajaran. Dogma itu adaptif, gradual, estetik, toleran. Ya. Epistemologi Pancasila itu iluminasionis, ya, sinkretik ini ya, bukan bicara semua agama sama dalam pertengahan. Semua agama sama itu bersumber dari satu kebenaran yang dalam penelitiannya. Misalnya ada teman saya juga Wawan Kradianto, kalau nggak salah ya, atau belum, saya nggak tahu. Wawan Kradianto itu Institut Seni Indonesia kalau yang saya tahu ya, dosen kesenian ya, tapi masuk dalam filsafat, cukup ahli di situ juga, cukup ahli dalam teologi ya, tasawuf itu mistisisme ya. Dia juga menyebut ya, agama itu semuanya hari ini pertengahan ya, hari ini pertengahan, semua agama sudah hadir kira-kira. Yang hari ini berarti diarti bukan lagi bentuk kebenaran yang sama yang menjadi dari satu kebenaran yang sama. Jadi kira-kira mengatakan bahwa semua agama itu asalnya satu. Ya, baca atau kita perhatikan video-video Menhem Ali ya, Profesor Menhem Ali itu adanya ya Muhammad di dalam kitab-kitab agama lain yang ya itu dia mencari itu
ada dasarnya, ada landasannya bahwa semua agama awalnya berasal dari kebenaran yang sama. Ya, itu satu bagian dari satu keyakinan, ya, satu keyakinan. Nah, dari epistemologi Pancasila juga antara lain ya, sumber yang sama, sumber kebenaran yang, tapi titik awalnya satu. Nah, ini maka epistemologi Pancasila juga sinkretismenya kita masuk setiap agama yang menyatu ya sebelumnya. Ya, kemudian sila ketuhanan itu ada di level aras itu arsh ya, itu masuk di level metafisiknya. Metafisikanya adalah sila ketuhanan yang dimaknai. Ketuhanan itu apa? Esa itu beda dengan satu. Dia satu dan tidak bisa ke nol ya, karena apapun dibagi berapapun dikali nol itu kan nol, berapapun dikali, kalau dibalik nggak ada kan, dibalik nggak ada. Nah, itu nggak sampai, nggak ada kan ya. Tapi bukan kemudian Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, jadi banyak yang tidak terjangkau ya ketika baca teks lah, terma tangan Allah, kursi Allah dan sebagainya, itu tidak terdefinisikan. Itu bukan sesuatu yang dibaca secara teks metafora. Nah, aras metafisik ini yang menjadi tempatnya sila ketuhanan yang maha esa. Jadi kita meyakini menyembah Tuhan mungkin ada yang menyembah Tuhannya beda. Kalau Tuhannya jangan sampai kita bilang ini Tuhannya, benarkan konsepsi Tuhan. Kita meyakini bahwa sesembahannya berbeda, tapi Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa, jadi antara Tuhan yang menciptakan, sesembahan itu beda. Jadi harus dipisah dulu. Bukan yang menyembah, tapi yang dia sembah. Kita bukan, tidak harus bisa menghormati dan menghargai dia. Bagaimana kita mau menghormati dan menghargai dia? Berdiri di atas satu sikap yang Pancasila. Nah, sila-sila kemanusiaan, kebangsaan ya, etis politis ya. Nah, oke. Jadi ada sosial, kesalahan politik, kesalahan ekonomi. Nah, landasan substansialisme, fikih paradigm ya, relasi agama dan landasan epistemologisnya itu ini. Landasan epistemologisnya itu adalah memang berasal dari satu kebenaran yang sama. Jadi selumtalnya awal mula agama itu satu. Jadi bagaimana kalau kita pelajari logika itu ada, karena kalau dalam paradigma simbiotik substansialisme yang diyakini dalam filsafat Pancasila itu ya umum dan khusus sebagian, ada irisannya dengan agama. Semua ada irisan dengan agama. Ada irisan dengan agama, ekonomi ada irisan dengan agama. Tidak mengiris asal mengiris, tidak semuanya. Nah, aksiologi itu aspek pengamalan tindakan ya, ruang privat, ruang komunal. Manusia itu ada dengan kepentingan individual bertemu dengan identitas dan kepentingan kelompoknya, keluarga, agama ya, saya Muslim, saya orang Mandailing itu Bapak Ibu saya Jawa, itu identitas dasar yang kemudian menjadi profesi bantah, identitas yang tadinya identitas individual menjadi identitas kelompok ya. Nah, ini kemudian kepentingan publik. Identitas dan kepentingan publik itu identitas kepentingan negara, daerah, dalam arti daerah, provinsi, kabupaten, kota, ya, sampai wilayah di bawahnya. Aksiologi itu ranah praksis, penerapan di sini aksiologi. Itu yang menjadi bahasanya. Pertanyaan aksiologi adalah pertanyaan kemerdekaan ya, yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tentang aksiologi dan aksiologi Pancasila ini menjadi wawasan filosofis berkembang menjadi sistem pengetahuan. Nah, ketika kita bicara tujuan akhir, the end ya, the end, teleologi dan ada korelasinya dengan teologi itu kan bicara agama. Kalau teleologi ini tidak hanya bicara agama, teologi masuk bicara teologi juga, atau ilmu kalam, bahas eskatologi, melainkan lebih luas dari itu. Nah, jadi atau kebutuhan dan kebahagiaan abadi. Dan kalau dalam teologi, kebahagiaan abadi adalah kebahagiaan abadi yang kekal ya di hari akhir setelah kematian. Nah, ketika bicara setelah kematian itu masuk dalam ilmunya. Nah, ini karena ada dua ini ya. Sila ya, visi misi dan tujuan kemerdekaan ya, itu sesuai dengan apa yang
disebutkan dalam menjadikan filsafat Pancasila itu menjadi dasar, menjadi landasan konsepsi kebijakan masuk ke sistem keilmuan. Ya kalau belajar Pancasila apa lebih komprehensif, kita akan membaca pengetahuan bagaimana kita Pancasila menjadi landasan memenuhi keselamatan untuk keselamatan bersama dan kebutuhan, ya bagaimana tujuan itu. Nah, kebahagiaan secara individu merdeka global ya, berdaulat ya, manusia berdaulat secara manusia punya kedaulatan juga dalam kutip ya, ini bukan kedaulatan politik, kedaulatan ini bersama ya dengan sekitar kita. Dalam punya sikap harus bersikap adil, harus ikut mewujudkan keadilan. Kalau nggak mewujudkan keadilan dia belum jadi. Harus makmur, manusia harus kebutuhan hidup apa? Non fisik ya, sandang memenuhi kebutuhan pakaian. Nah, dari dingin, dari suhu yang terlalu panas, dari manusia mendapatkan sifat malu ya, nggak mau kelihatan bagian-bagian privatnya ya. Pakaian itu fungsinya untuk menghias kita, menghias diri kita ya, kita kelihatan rupawan ya. Ya kita mau makan, mau minum, mau kenyang, mau sehat ya. Kita juga butuh tempat tinggal ya, papan ya, butuh yang merupakan tempat tinggal ya, tempat kita pulang ya, bukan rumah ya, yang penting kita punya tempat tinggal, kita tahu nah itu tempat tinggal. Sosial, kita harus punya peran di masyarakat. Kebijaksanaan itu kebahagiaan itu dalam utama negara paripurna itu ya tidak jauh dari erat yang beradab, yang berperadaban. Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya politik saja, tapi juga kalau kita harus merdeka, pertanyaan itu kenapa harus merdeka? Runtuh juga imperialisme, itu sistem imperial. Ketika Majapahit juga imperialisme. Sriwijaya, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmani ya di Iran, dinasti Mughal itu juga ada negara imperium itu ya imperialis. Imperium Romawi kuno itu bahkan jauh sebelum Nabi Isa, abad-abad itu ribuan tahun loh ya. Imperialisme itu usianya seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang biasa. Melihat ada orang menandu ya, menandu orang lain gitu ya, ada yang ditandu itu biasa. Mau mengayuh becak itu biasa kan. Lambat tahun masyarakat yang usianya lebih muda ya, oleh yang seusia nggak manusiawi. Oh becak di kayu, ada orangnya, itu dianggap yang akan datang. Ada yang akan mengatakan generasi saya nggak manusiawi. Nah, punya kesadaran baru. Ini kesadaran yang baru atau ya lahir berapa ratus tahun yang lalu ya. Yang saya pelajari Serikat, dia negara bangsa pertama yang ada. Negara bangsa pertama-tama ada, lahir sebagai negara bangsa. Hari ini negara bangsa, tapi bukan mana lagi bangsa. Hari ini warga negara Saudi, nama keluarga masa seselan sebut tiba-tiba menyebut Saudi dia bisa orang kurang ya, disahut loh itu. Nah kan artinya ya lahirnya ratusan tahun yang lalu, artinya bukan ribuan tahun yang lalu. Keinginan bangsa-bangsa di masa-masa yang semakin adalah setiap bangsa mestinya punya negara. Setiap negara dari orang lain. Itu kan berdiri sebagai Hindia Belanda, negara dari orang lain, negara berbeda, bukan bangsa yang sama. Kemudian ada yang baru kan, ketika Sarawak dan Sabah ingin merasa kalau mereka itu bukan bagian dari Malaysia, karena Malaysia juga sebetulnya, tapi kan mereka dekat dengan Filipina, dekat dengan Brunei, dia itu bagian dari Imperium Brunei. Sebelum Imperium Brunei merupakan jajahan Inggris, bukan prosesnya sempat ikut dengan Kesultanan Sulu. Sultan Sulu masih ada, tapi Sultan Sulu tidak punya sendiri. Sarawak mayoritasnya Kristen. Sarawak itu negara wilayah yang hari ini menyebut dirinya sebagai disebut sebagai itu keseluruhan pulau Borneo ya. Borneo karena dari Brunei. Borneo itu yang ada di wilayah utara tadi adalah wilayah yang menjadi intinya Brunei. Intinya Borneo. Kalimantan itu disebut Kalimantan karena banyaknya sungai-sungai besar ya. Dari situ dasar dari pembentukan hari ini itu kan perdebatan yang berkenaan dengan nasionalisme tadi. Politik, ekonomi, budaya ya, ulayatisasi. Ini bangsa yang berbeda nggak dengan Malaysia? Ini Sabah ini bangsa yang berbeda nggak dengan Aceh, Papua bangsa yang berbeda nggak? Ini menjadi perbincangan hukum bangsa yang berbeda. Kita lihat lagi ada garis Wallace. Itu kan wilayah yang sebelah timur itu floranya mungkin ada kesamaan, tapi juga berbeda. Dikatakan begitu. Terutama Maluku, Papua, Indonesia. Kalau Maluku dan Nusa Tenggara. Tapi yang dimaksud bangsa-bangsa para antropolog masa yang disebut Melayu itu hanya sampai Sulawesi,
Bali timurnya itu sudah Sumba, sudah Maluku itu nggak masuk di situ. Papua ya, Melanesia punya istilah tersendiri, beda, masyarakatnya berbeda, warna kulitnya berbeda, masyarakat yang di sini ya. Itu kan kelihatan ya dari situ ada perbedaan antara coklat yang sangat gelap sampai coklat yang paling terang, tapi masih yang ke timur sana lebih ke hitam. Ini menjadi masalah, apakah mereka satu bangsa? Nggak peduli mereka dengan itu, karena adanya ya tadi, karena kita pengen punya pemerintahan sendiri. Sebenarnya itu kalau bicara kemerdekaannya politik saja, itu makanya kan merasa perbedaan. Kalau Aceh mungkin perbedaan budaya ya dan ekonomi. Nah ini yang kemudian, nah, itu perdebatan-perdebatan yang tidak akan pernah selesai. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya kebahagiaan. Uh, barulah. Nah, religiusitas sosial masuk ya, arahnya adalah perwujudan religius kita, bukan urusan kita beribadah, beragama, transformasi sosial di sekitar kita. Nah, sosionasionalisme yang integral ya, cukup yang kemanusiaan ya, kemudian sosial demokrasi ya. Sosial demokrasi itu satu ini ya, ini satu paham ya tersendiri ya. Dekatnya dengan sosialisme, keadilan, kesetaraan ya, kesalingan ya. Nah, dalam prinsip-prinsip menolong ta'awun untuk kepentingan kebaikan bersama, keadilan ya. Ini yang menjadi rujukan negara gotong royong, sejalan dengan tujuan negara kita masuk ke dalam kita masuk saya stop share kan, kita masuk ke discuss ya. Ini sudah jam 8.14, silakan. Ya ya, Boleh bertanya, Pak? ya silakan. Maaf saya tertinggal, tidak mengerti mengenai Trisula yang Pancasila sosio-religiulitas, ya, sosio-religiulitas sama sosio-demokrasi dan apa yang kedua tuh Pak, apa? nasionalisme ya. eh, Sosio-komunisme. Itu gimana Pak yang sosio-religiulitas tuh gimana maksudnya Pak? Oke, ya kita sosial religiusitas itu bicara apa konsep-konsep keimanan sosial ya, atau kesalehan sosial. Jadi kita beragama ya, berspiritual, yaitu untuk masyarakat sekitar kita, untuk kepentingan publik sekitar kita. Jadi nggak harus ada dampaknya kita beragama dengan transformasi sosial di sekitar kita, dengan masyarakat kita. Oke. Kira-kira kesalahan politik itu kan, kalau kesalahan sosial tadi, kesalahan politik itu kan bicara kesalahan dalam politik ya. Misalnya proses suksesi kepemimpinan nasional itu harusnya seperti apa? Itu etika itu sejalan dengan nilai-nilai agama yang ada. Kayak belakangan ya kita perhatikan, ini ada beberapa sebagian menteri yang mengejar ya, misalnya kayak ya satu yang lulus doktor ya UI itu akhirnya ditangguhkan karena ya kan UI baru menyampaikan penangguhan itu kan, dia harus mengulang sebagian berarti kan, karena dianggap terlalu cepat. Mungkin terlalu cepat, mungkin juga ya sekalipun dibilang ini salah input, misalnya bukan 2023 tapi 2022, tapi masih sama ketika 2022 bulan Februari kok dia lulusnya kemarin berapa, masih sama, masih bermasalah itu, karena ada yang terlewat berarti prosesnya. Ijazah palsu ya Pak? Enggak palsu, ijazahnya sah itu, tapi kan persoalannya dia itu ada yang terlewat dari proses menjadi dokter itu. Menjadi dokter itu Bu, minimal 3 tahun itu udah cepet, 2,5 itu hampir nggak mungkin di Indonesia ya. 3 tahun itu masih cum laude, apalagi ya karena kan
UI ya, UI itu setahun kuliah, ya kuliahnya setahun bukan setengah tahun. Berarti kan dia tinggal 2 tahun waktu untuk riset-riset kemudian komprehensif dan sebagainya. Dia ujian komprehensifnya kapan? Dia masa nggak ada work in progress? Ada work in progress. Jadi apa sidang demi sidang loh. Setelah selesai semua itu proposal, ada sidang-sidang lagi di sebelum sidang tertutup. Nggak mungkin langsung sidang tertutup, berarti dia nggak pernah WIP, nggak pernah sidang work in progress, itu nggak pernah. Ini kan jadi persoalan. Kalau memang benar begitu ya, dia nggak ada sidang-sidang langsung tertutup terbuka, itu kan bermasalah. Berarti ada yang terlewat. Ini nggak ada evaluasi pertengahannya gitu loh. Ada evaluasi pertengahan sampai 3 kali. Evaluasi pertengahan selama menulis disertasi. Siapa yang sudah nulis disertasi di sini ada? Belum, Pak. Belum ada ya. Pak Kosma kayaknya Pak Kosma. Tahu saya kan ada disertasi itu ada 3 kali di pertengahan itu ya. Maksud apa? Kira-kira 3 kali lah. Ya itu kan karena ingin cepat ya. Ingin cepat itu tujuannya apa? Tujuannya itu kan tujuan politik. Ya, harusnya kan nggak begitu. Kalau memang itu kan soal etika. Jadi pertanyaan etika kan. Ini Pak yang ini ngomongin Pak ini ngomongin Dokter Bahlil atau siapa Pak? nggak boleh. Kenapa saya nggak mau nyebut nama? Tapi begini ya. Satu satu hal gini loh. Dia sekarang kan menterinya ya, menterinya atau wakil ya. Nah itu kan Ya. dia itu ya menjadi bermasalah itu karena kemungkinan ada proses yang terlewat gitu. Nah, ketika proses terlewat itu eh, berarti kan ada sesuatu yang membuat dia melewatkan proses. Nah, kalau melewatkan proses itu berarti bicara etika. Masuk pertanyaan etika itu. Boleh nggak melewatkan proses? Kan nggak boleh menurut sebagian orang. Tapi apa alasan dia melewatkan proses kalau memang prosesnya terlewat secara sengaja? Kan gitu. Harus ada alasan. Ya baik Pak. Izin bertanya Pak dosen. Ya, ini Ida Holiday dulu ya. Bentar. Iya Pak, eh Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Pak. Ya, bentar. Ida Holiday ya? Mana? ya Pak, Ya. saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada yang mengganjal dalam diri saya tentang yang Bapak katakan itu semua agama itu sama. Itu dari konsep apanya tuh Pak? Dari konsep kebenarannya atau dari Ya. konsep ketuhanannya gitu loh Pak? Kalau konsep Itu aja Tuhan Pak kan masing-masing punya pertanyaannya. konsep Tuhan ya. Tapi Tuhan yang dia sembah beda dengan Tuhan yang menciptakannya. Ini ya awal mula dari semua agama itu satu. Jadi teman, agama pertama itu sudah pernah ada. Agama apa tuh Pak? Satu tuh Pak. Agama Islam Ya Pak? agama pertama Atau itu sudah agama pernah ada. Karena gini ya, karena eh, kita di Islam itu mengakui Nabi Adam itu sebagai nabi. Di agama mana yang mengakui manusia pertamanya nabi? Nggak ada. agama Islam? Hanya Islam yang mengatakan itu. Kristen nggak begitu. Nah ini maksudnya, karena Islam mengakui itu berarti ada agama pertama, ya, bahwa Nabi Adam itu memang memperoleh wahyu. Sekalipun misalnya katakan Nabi Adam itu tidak satu individu, tapi ada lebih dari satu nabi yang yang disebut sebagai Nabi Adam dalam Al-Qur'an, tapi tetap saja itu nabi. Jadi di sini semua agama itu sama berarti dalam konsep kebenarannya ya Pak ya, bukan dari konsep Kebenarannya ketuhanannya ya Pak. awalnya ada berangkat dari satu kebenarannya. Berangkatnya ya, jadi titik berangkatnya semua agama sama. Ya ada agama yang berangkat dari titik yang lain gitu loh. Makanya Jadi maksud kalau bicara kebenaran. secara teologis ini kan pertanyaan ini ya, ini pertanyaan yang saya sendiri agak riskan kalau menjawab
Duluan mana, misalnya duluan mana Islam dengan Kristen misalnya, atau duluan mana Islam dengan Majusi misalnya, dengan Hindu dengan Buddha. Karena kalau secara teologi kita harus menjawabnya itu Islam yang duluan. Bukan harus sih ya. Kita bisa menjawabnya itu nggak salah gitu loh. Kalau kita jawab Islam duluan sebelum Kristen sebelum Majusi itu benar, tidak salah. Ya itu nggak salah sama sekali. Secara teologis kita meyakini itu. Kita meyakini itu. Tapi secara historis Islam yang kita peluk ini, Islam yang kita yakini, yang kita jalankan dengan rukun Islam seperti apa, dengan rukun iman seperti apa, adalah Islam yang hari ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammadnya itu setelah Nabi Isa. Sehingga pertanyaan itu sulit kan dijawab Islam dulu, tapi historisnya kita ini ikutnya Nabi Muhammad bukan Nabi Adam. Nah, akan ke situ kan? Nah, itu tapi kita harus yakin bahwa memang berangkat titik keberangkatannya sama. Kalau saya ditanya Islam dulu atau Kristen dulu, saya lebih baik nggak jawab. Karena kalau orangnya itu orang Kristen, itu akan menyinggung dia. Dia akan tersinggung dengan jawaban saya. Dan kalau saya jawab dengan jawaban yang memberi dia jawaban historis ya, jawaban historis itu maksudnya jawabannya menggunakan angka-angka tahun sejarah ya. Bicara Nabi Muhammad dulu atau Nabi Isa dulu, pertanyaan dia itu sebetulnya bukan Kristen dulu atau Islam dulu. Kalau Nabi Muhammad dulu atau Nabi Isa dulu ya Nabi Isa dulu, tapi kan kita punya ini jawaban teologis gitu loh. Jawaban saya adalah jawaban yang teologis, bicara teologi. Islam dulu atau agama-agama lain yang usianya secara historis itu lebih tua dari kerasulan Nabi Muhammad dapat wahyu. Ya, pertanyaan itu nggak bisa dijawab secara netral oleh siapapun. Itu nggak netral. Kalau dibilang kita memberikan jawaban yang secara historis ya, jawaban historis itu nggak netral, itu nggak netral. Itu nggak netral, itu keberpihakan. Jadi nggak ada namanya netral ya. Menurut Imam Ja'far As-Shadiq ya, nggak ada yang namanya netral. Semua ada paradigmanya. Itu keberpihakan. Ketika Fahmina punya paradigma keilmuan seperti ini, ya, dengan sistem, dengan kerangka ontologinya seperti apa, epistemologinya seperti apa, metodologinya bagaimana, kemudian dengan kerangka aksiologinya seperti apa, itu semua keberpihakan. Ya, sehingga tadi ya kita yakin semua agama berangkatnya dari kebenaran yang sama. Iya Pak Hafizul Umam. Kita setengah jam lagi ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi gini Pak, beberapa waktu yang lalu ya, negara kita sudah ada rencananya dan sudah dituangkan di dalam rancangan undang-undang pada waktu itu, yang intinya adalah untuk untuk merubah ataupun mengubah daripada Pancasila ini, seperti tadi yang sudah Bapak sampaikan, itu menjadi Ekasila istilahnya itu diekstrak ya, diekstrak dari Pancasila itu menjadi Ekasila, kemudian diekstrak lagi Pak ya, menjadi Trisila menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Namun pada kenyataannya ini mendapatkan berbagai penolakan ya Pak dari berbagai macam kalangan. Padahal kita tahu bahwasanya itu sebenarnya bukan secara langsung merubah Pancasila, masih menjadi bagian dari Pancasila itu sendiri. Jadi Ekasila ini, Trisila dan Ekasila ini juga merupakan salah satu konsep pemikiran dari pendiri bangsa pada waktu itu ya Pak, proklamator Insinyur Soekarno. Namun terjadi penolakan dari berbagai kalangan. Kira-kira itu seperti apa Pak? Kenapa? Apakah memang tidak bisa diterapkan atau memang itu memang nantinya akan
mengkhianati nggak ada yang ideologi dari ini, Pancasila Pak Hafiz. yang menjadi dasar negara. Demikian, Pak. Ada yang bisa mengubah gini ya. Maksudnya tuh gini, itu dalam rangka penafsiran, dalam rangka penafsiran itu masih bisa dilakukan ya. Itu kan penafsiran. Dalam rangka penafsiran itu ya, Pancasila itu yang 5 itu dibagi gitu ya, yang 4 tadi dibagi dua-dua, itu ya. Kemudian di ekstrak lagi itu sebetulnya bukan ini, maksudnya intinya. Ya. Kenapa intinya itu sampai kepada gotong royong? Maksudnya karena tadi itu kan sosio, ada apa namanya, eh, ada pembicaraan tentang ruang publik. Ya. Ada pembicaraan ruang publik. Nah ini pembicaraan tentang ruang publik atau apa, ruang publik itu kan kepentingan umum, kepentingan bersama. Itu ruang bersama ya, ruang publik ya, bukan komunal. Kalau komunal itu masih masuk dalam lingkup kelompok. Artinya masih identitasnya sama, cenderung sama. Sekalipun ada negara yang 90% agamanya sama ya. Di beberapa kabupaten kota, mungkin bahkan provinsi, ada yang 90% penduduknya agamanya sama, 90% ke atas ya. Ada yang 95, 97 ya. Akan tetapi itu di Indonesia sekalipun begitu, kita masih dalam apa namanya, masih dalam kerangkanya kita cenderung untuk berusaha untuk setoleran mungkin, dan bukan hanya toleran ya, tapi mengutamakan kepentingan bersama. Karena akan menjadi pertanyaan ketika, makanya ini kan negara kesatuan. Pertanyaan ketika orang Aceh misalnya datang ke Cirebon ini misalnya, atau ke Jawa Barat, dia itu gimana? Misalnya dalam melaksanakan kehidupan, misalnya berpakaian, misalnya dia harus berpakaian busana yang sesuai dengan itu enggak? Atau kalau dia melanggar konon kalau di Aceh nggak boleh karena melanggar konon dia dihukum, tapi dia KTP-nya Aceh, dia ada di sini, dia melakukan sesuatu itu, misalnya melakukan perzinahan misalnya, itu gimana? Atau sebaliknya, ada orang bukan orang Aceh datang, perempuan bukan orang Aceh datang ke Aceh, atau non Muslim ya datang ke Aceh tidak pakai jilbab, gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, hal yang biasa ketika apa namanya, bicara ini kan negara kesatuan ya. Nah makanya di situ kembali pada prinsip awalnya bahwa kita harus apa namanya, keberagaman itu harus kita hargai, kita hormati. Karena Indonesia kan tidak berkeinginan menjadi negara agama. Gimana Pak Hafiz? Ya, Pak, terima kasih. Izin masuk, Pak. UTS-nya maksudnya gimana, Pak? Ada kelas UTS tuh Kenapa? tentang tadi ada Bapak spilan. UTS kita belum tahu ya, teknisnya belum belum tahu, saya belum belum dapat ini, belum dapat info lagi. Tapi kalau tanggal UTS itu sudah ada dari awal semester sudah ditetapkan tanggalnya, jadi saya bisa lihat, tapi teknisnya belum ada kabar. Ini juga kan beda ya, semester 1 dengan semester 3 ke atas beda deh kayaknya. Nggak tahu semester 5 sama nggak dengan semester 3? Semester 1 beda ya dan semester 3 ya, adminnya Oh, beda. Kalau ya. MK ini beda. Semester 1 iya beda, semester 1 itu adminnya beda. Saya dapat berkomunikasi dengan 2 admin. Take home aja ya Pak dosen.
Ya kemungkinannya begitu kalau misalnya itu ya, tapi kalau masa mau dikerjakan di Zoom gimana? Tapi boleh juga kalau pakai Google ini ya, pakai Google Form ya. Pakai Google Form bisa juga. Oke. Kalau misalnya ini pakai Google Form. Fisiknya dong, Pak dosen, Ya? Pancasila dan filsafat umum. Kenapa? Kenapa Pak Kasnadi? Kisi-kisinya. Oke, kisi-kisi ya. Ya kira-kira kan kalau ini Kisi-kisinya Pak dosen untuk filsafat umum, gitu ya. filsafat umum Dan di Pancasila. Pancasila. Kira-kira sama ya dengan apa yang sudah di ini ya, sudah dipelajari. Tugas Pak. Masih kan Oh sebelum iya, iya. Sih, boleh. Oh, bisa. Enggak, ini kan sendu. senang Halo? duit. Tadi udah ini ya absensinya ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Isi ya. Double form Pak. Google Form. Oke. Itu ya masih ada sampai jam 9 ya. Ada lagi nggak? Udah sih Pak. Itu yang tadi, Pak, pertanyaan Pak Kasnadi. Gimana? Oh, kisi-kisi Kisi-kisinya ya. apa Kisi-kisinya apa? Nah, Kemarin filsafat umum sudah apa aja? Pancasila dan kewarganegaraan ada. Kan tugasnya epistemologi tentang itu. Sampai cabang-cabang ya? Iya, X. kita tuh waktu ngirim. Pak dosen tuh ngasih Itu sudah. agama kira itu Pancasila, Apa? Pancasila, konstitusionalisme masih sejarah, banyak kemudian sejarah awal, kemudian konstitusi filsafat Pancasila ya, lapisan pikiran, dia cabang filsafat. Nah ini kira-kira ya sampai situ ya, yang dipelajari masih. Kalau Pancasila masih banyak bicara sejarah, nanti nggak akan banyak ya. Saya ini nggak suka kalau apa namanya, soalnya tuh sampai 5 10 itu. Saya sebagian teman-teman saya tuh ngasih soal UTS, soal UAS kok 10 gitu. Ya bukan bukan apa ya, bukan membandingkan, maksudnya kalau saya nggak bisa gitu. Jujur saya nggak bisa. Satu. Saya paling ngasih soal 2 Satu. 4 gitu ya. Kalau ganjil mungkin ya, tapi kalau soal terlalu banyak itu juga agak capek juga saya. Iya Pak, Eh, jangan banyak-banyak Pak. Ya, Bener, kalau soal 2 itu kan kira-kira tingkat kesulitannya justru kalau Rendah. setahu saya ya, kalau melihat dari misalnya kita tes skolastik kan, pada tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, ada grade apa? Tipe-tipe kecerdasan, Pak. Ya yang itu kan soalnya lebih susah itu. Soalnya lebih banyak dan tingkat kesulitannya lebih susah. Jadi kalau saya lihat itu berarti kalau kita bikin soal itu semakin banyak semakin susah, bukan semakin mudah. Iya dong, semakin susah karena terlalu banyak. iya, kalau Pertanyaan. semakin banyak itu justru Harus semakin susah, dijawab. semakin sedikit justru semakin mudah. Jadi jangan Karena kan banyak-banyak ya Pak. satu soal itu nilainya lebih kecil, lebih kecil. Iya. Kalau iya nilainya kan Tujuh, lebih Kak, kecil. saya Kalau tekan dua nilainya aja, Kak. besar kayak gini, kalau kalau kita mau dapat IPK kan kita cuma 4 ya, ada yang 5 ya, IPK itu. Ada yang skalanya 4, skalanya 5, nggak tahu saya ada lagi nggak skala yang lain. Tapi ketika skala 4 itu kan untuk dapat 3,75 itu susah nggak? Untuk dapat 4 itu susah nggak? Susah, Pak. Susah, lebih susah kan untuk dapat angka 4 itu. Maka itulah yang terjadi kalau soal itu nilai besaran nilainya itu kecil ya, misalnya cuma sampai 5 poin ya, atau sampai 4 poin ya, tentu untuk mendapatkan angka 4 itu susah. Jadi dapat kayak ini kan, kalau di aplikasi kayak Gojek itu kalau dapat bintangnya di bawah 4 itu jelek. Google Play Store juga gitu ya, di bawah 4 itu kan jelek, pokoknya minimal 4. 3,9 itu bintangnya kalau 3,9 itu dibilang jelek kan gitu. Betul, Pak. Nah, Karena dia skalanya 5. iya 3,9 itu jelek, harus 4 minimal. 4 sampai kita nyarinya 4,5 ya.
Hmm. Itu benar loh. Kita sekarang Gojek kan ada ini ya, ada apa? Ada apanya? Ada untuk menilai penumpangnya kan. Rating. Penaganya kan dikasih nilai Ya. bintang juga. Itu juga Mm-mm. sama di bawah masa di bawah 4 itu. Kan nggak bagus kalau di bawah 4 kan. Bawah minimal 4 kan gitu. Kalau dapat 5 itu udah senang. 4,9. Dan berat susah untuk dapat dapat apa 4 dapat 5 itu susah. Jadi Gitu yang ya. bagus yang banyak apa yang sedikit Pak? Ya. Soalnya. Ya cukup 3 ya Pak. Trisula. Biar memenuhi persyaratan tersebut, nilai tersebut seperti apa yang harus dilakukan? Gimana Pak Kang tadi? Jadi untuk memenuhi nilai tersebut apa yang harus dilakukan, kata Pak. Kalau apa? Selengkap-lengkapnya. Kalau ini. Nah, Kalau gini ya, kalau soalnya jawaban banyak itu apa kan sedikit. apa misalnya esai ya, itu kan pasti ada ininya ya, ada kriteria ya. Dari kemarin saya kasih PPT tidak ada ininya, tidak ada apa referensinya tidak saya tulis, tapi kira-kira referensinya itu sudah ada di itu ya, sudah ada di RPS ya. Jadi kira-kira itu sudah ada di RPS, namun sebetulnya itu kurang ya. Kira-kira teman-teman kalau misalnya diminta untuk menyebutkan referensi, kira-kira bersedia apa enggak? Coba. Ya, Ya bersedia Pak. Bersedia, Bu konteks Nurisa. Pak Kasadi, tema. minta Bersedia menyebut Pak Dosen. referensi mau? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting Ya mah Pak. rujukannya Jelas. di bawah di minimal tahun berapa gitu loh Pak Dosen. Oke, baik. Kalau itu boleh ya. Saya minta kalau menjawab pakai referensi boleh, apa disebut referensi boleh. Terus apa lagi? Ya soalnya nggak banyak-banyak lah. Minimal untuk pengutipan referensinya berapa, tahun berapa minimalnya? Oh, jangan tahunnya. dikasih tahun. Oke. Kalau tahun ya, Bebas. ya 5 tahun lah, terus 5 tahun lah, 5 tahun terakhir ya. Bukannya Ya, yang seperti referensi klasik tuh bagus. Kalau jurnal 5 tahun terakhir, Saya mau kalau ke jurnal, tahun Pak. buku bebas. Gimana? Pak Dosen Oh, jurnal untuk ya. Ya jurnal 5 juga, tahun terakhir lah. Kenapa? mohon maaf untuk jurnal atau membuat buku dan sebagainya kan setidaknya harus terupdate minimal kan 5 tahun seperti Pak Dosen, itu yang Ya kalau relevan. jurnal 5 tahun, kalau buku enggak. Kalau buku saya enggak masalah. Coba buku kan Iya Pak. sebagian ada yang udah lama. Itu bukunya Pranarka itu kan dari tahun berapa? Ya itu kan Kemudian kalau kalau tesis saya itu bisa di ini ya. ya, itu kan Pak Dosen referensi kalau untuk buku juga kan sama Pak, biar tidak apa ya tidak terlalu lama gitu loh. Biasanya kan 5 tahun. Tapi teman-teman ada kemungkinan ini enggak? Kemungkinan baca Demokrasi Kita gitu. Kalau Demokrasi Kita kan sudah, yang penulisnya juga sudah lama meninggalkan kita gitu. Iya Atau Pak, baca buku-buku dua lama. Ya, itu kan Itu berarti referensi lama Pak, kalau dari buku itu. yang nggak bisa. Dosen saya aja udah meninggal, itu masih ada bukunya. Tapi ada pemikiran loh itu. Iya Pak. Itu yang lama mah Pak Dosen nggak masuk lah menurut saya mah. Saya punya buku nih Pak. Nanti Filsafat Ilmu karangan Lurus Liana itu Iya, bisa. Yuyun Sumantri itu kan udah lama juga Pak. Betul saya itu yang 5 Kecuali yang tahun. ini ya, Yuyun S. Sumantri itu kalau yang terakhir itu 2015 ya kalau nggak salah bukunya. Iya, 2015 yang sekali aja. Filsafat Terakhir Ilmu itu. Pak. Revisi terakhir. Karena dia juga pensiun. Masih hidup, Yuyun S. Surya Sumantri masih hidup. Berarti itu boleh Pak. Udah lebih 80 tahun. Ya saya nggak tahu kabar sehat atau enggaknya ya. Tapi Iya. sudah nggak mengajar, sudah pensiun lama itu kan. Terakhir menerbitkan itu Boleh Pak untuk 2015. referensinya nanti. Ya, Kan masih boleh ya Pak. Masih boleh ya Pak ya? ya makanya saya pertimbangannya kalau Pancasila kan teman-teman kemungkinan membaca pemikiran ya, karya filsafat. Kalau
saya gini membagi buku itu kan ada buku merupakan karya filsafat ya. Memang karya filsafat dari misalnya Karl Marx, misalnya Max Weber, misalnya Adam Smith itu banyak masih perlu dibaca sebagai satu karya filsafat ya. Kita pun Kalau kan ada Pranarka, yang keluaran 2000-an. Kenapa Bu Ida? Kalau ada karangan dari Pranarka itu tahun berapa itu, Pak? Kenapa? Pranarka. Pranarka itu 80-an. Nah, tapi Pranarka ini disertasinya dia. Secara ini ya, secara apa namanya? Secara sejarah, bicara sejarah sampai dengan era Soeharto itu masih relevan. Kalau kita mau membahas sejarah awal ya. Tapi banyak yang mengutip Pranarka. Saya juga banyak mengutip Pranarka di tesis saya. Bisa misalnya gini deh, teman-teman, rujukannya gini, tesis saya dibaca, tesis saya kalau Pancasila ya, baca tesis saya, terus kemudian baca tesis sudah saya kasih ya, baca yudilatif ya, yang wawasan Pancasila itu, udah 2 itu misalnya, yang paling utama. Nah sisanya jurnal. Pancasila. Kalau filsafat sama yang saya kasih kan bukunya Miswari itu sangat apa 2020 atau 2021 itu Miswari filsafat terakhir filsafat sosial dan politik. ya peta filsafat Islam itu masih cukup ini. Bukunya paling bawah ya, buku-buku pengantar kayaknya filsafat itu yang keluaran ada tapi bahasa Inggris. Saya cek bahasa Inggris. Ya, maaf kadang-kadang penerbitan bahasa Inggris itu kan Suaranya kurang jelas ya. Selesai kayaknya ya. Kalau Pancasila tadi cukup legislatif. Kalau yang sama terakhir, kalau ada saya kata kalau sudah bahasa Indonesia agak baru itu peta filsafat Islam. Maaf dong, kualitatif ya. Ya kayaknya terganggu itu bisa chat nggak kalau nggak masuk secara ini nggak masuk. Gimana? Pertemuan perkuliahan. Assalamualaikum.